Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Times. Dan ya, di tangan gue udah ada Nothing Phone 2A, brand yang punya penampilan menggoda khususnya untuk semua para kalangan, apalagi kalangan anak muda seperti gue. Iya, gimana enggak coba? Karena buat penampilannya aja dia menggunakan looks desain transparan yang bisa kita lihat ada lampu kedip-kedipnya di belakang kayak gini nih. So ya, jadi seperti apa untuk penampilan lebih lanjut mengenai Nothing Phone 2A ini? Sebelumnya kita bumper dulu. Ya, akhirnya gue dikasih kesempatan buat hands-on si Nothing Phone 2A ini. Karena waktu dulu tuh gue pernah ngimpin banget pengen megang hands-on Nothing Phone yang pertama, Nothing Phone 1. Tapi itu cuma angan-angan aja, dan sekarang akhirnya kesampean hands-on si Nothing Phone ini. Ya, walaupun bukan yang seri tertingginya, tapi ini menurut gue udah cukup oke banget lah. Thank you, bos. Dan yang di tangan gue ini adalah Nothing Phone 2A warna black dengan variannya 12/256. Storage yang paling tinggi dari kelas si Nothing Phone 2. Kalau buat harganya, gue searching Nothing Phone 2 ini dia dibanderol dengan sekitaran harga 349 pound sterling, atau kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 6,9 juta. Tapi itu belum termasuk shipping, pajak. Apalagi kalau misalnya kalian pakai jasa ekspedisi atau shipping gitu, ya itu pasti bakal ada ongkosnya lagi. Dan kalau misalnya buat barangnya sendiri, ya itu tadi 6,9 juta dengan varian 12/256. Nah, terus buat kalian 100 pembeli pertama bakal dapat banyak banget gift-gift yang kalian lihat di depan ini nih. Yaitu ada HP-nya, soft case, tempered glass, gantungan-gantungan gitu yang tebak-tebak banget. Gua nggak tahu fungsinya ini buat apa. Smartwatch CMF plus juga strap cadangannya. Dan ada tote bag yang bahannya terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan. Kalau misalkan buat smartwatch sendiri, mungkin nanti gue bakal buatin video secara terpisah kali ya. Kalau sekarang fokusnya dulu ke HP-nya. Terus pas gue unboxing HP-nya, seperti biasa ya, kardus Nothing itu nggak pernah selamat. Pasti bakal selalu sobek. Dan pas gue buka, sobek lagi. Di dalamnya ada HP-nya, kabel charger USB Type-C to Type-C yang bentuknya dibuat transparan gitu, manual book, dan juga pin ejector yang bentuknya ini mirip banget kayak lampu LED. Lanjut kita first boot. Bootingnya ini ciri khas banget Nothing ya, dengan konsep dot pixelnya. Terus kita lanjut setting-setting, dan buat OS-nya ini dia menggunakan Nothing OS 2.5. Dan di awal kita dikasih pilihan tema gitu, mau pakai tema Nothing atau tema default Android. Udah pastilah ya, kita mau cobain experience dari si Nothing ini. Buat tampilan home screen awalnya kayak gini, kita disambut dengan wallpaper merah dan beberapa widget khas Nothing. Buat menu-menunya ini clear banget, nggak ada embel-embel aplikasi tambahan, cuman ada aplikasi bawaan dari Nothing dan juga aplikasi Google. Atau kalau misalnya mau kita bilang, ya ini termasuk room yang clean banget kayak room-roomnya OSP. Jadi lumayan banget ngurangin storage, sistemnya cuman kemakan 15 GB doang. Oh ya, buat Androidnya ini udah pakai Android terbaru, Android 14 dengan sistem Nothing OS 2.5.1a. Yang nantinya kita bakal disuruh update sebesar 300 MB buat naikin versi OS-nya ke versi 2.5.4 dengan security patch-nya di Februari 2024. Dan tenang aja, kita dikasih 3 tahun pembaruan update dan juga 4 tahun untuk security patch-nya. Aman lah ya, sampai Android 17. Mantap. Balik sedikit ke desain, kalau misalnya kita dari belakang, ini ciri khas Nothing banget, nggak ada lawan dengan desain transparan, yang mana kita di sini bisa ngelihat semacam ada kabel fleksibel, baut-baut, tulang kerangka bodi, dan ada 2 konfigurasi kamera di tengah yang dilengkapi dengan sensor NFC. Juga ada 3 strip zona lampu kedip-kedip yang mereka kasih nama Glip Light. Ya, Glip Light ini kita bisa atur-atur di Glip interface, mulai dari kecepatan responnya, atur buat ringtone, notifikasi, dan juga kalau misalkan HP-nya keadaan silent, dia juga bisa ngasih notifikasi via lampunya, bisa dijadiin timer, bisa bikin komposer sendiri, bisa jadi volume indikator, bisa kita jadiin remaining time, dan juga musik visualization. Cuman sayangnya buat Glip progresnya itu dia belum support untuk aplikasi-aplikasi ojol yang ada di Indonesia seperti kayak Gojek ataupun Grab dan juga Shopee Food ya. Kalau misalkan di sini cuman ada Uber aja, yang dimana Uber di Indonesia itu sudah tidak beroperasi lagi. Terus kalau misalnya buat pesan makanan di sini cuman ada Zomato aja, yang dimana kalau misalnya di sini ya paling pakainya tetap sama ya kayak Grab, terus Gojek sama Shopee Food kayak gitu. Nah, sayang banget di Nothing Phone ini dia belum support. Dan yang disayangkan lagi di sini dia buat back covernya ini masih full menggunakan plastik polikarbonat, dan yang dimana ini dengan finishingnya glossy, itu gampang banget buat ninggalin sidik jari dan juga debu-debu. Termasuk bagian framenya sama, dia menggunakan plastik juga, tapi gue cukup suka sama framenya karena teksturnya tuh kayak dilapisin kertas gitu, jadi feelnya megangnya berasa keset banget. Speakernya stereo, atas bawah kencang oke, tapi bukan yang terbaik di kelasnya.
Slot SIM cardnya dikasih 2 slot tanpa ada opsi tambahan storage buat penggunaan micro SD. Dan ada IP rating 54 buat ngejaga HP-nya tetap aman kalau misalkan HP-nya kena cipratan air ataupun debu. Terus buat layarnya, ya gua di Nothing ini buat layarnya no complaint lah. Bagus. Gonjreng, ngebut, manjain mata banget. Dia pakai layar AMOLED Full HD Plus 6,7 inch. Refresh rate-nya di 120 Hz, bisa menghasilkan warna yang cukup luas, 1 juta warna, bisa nampilin konten HDR+, dan peak brightness-nya mentok di 1300 nits. Ya, pokoknya kalau soal layar, ini menurut gua udah bagus banget lah. Bezel layarnya presisi, layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 5, dan udah dikasih screen protector juga. Ya, lumayan lah, screen protector satu lagi bisa buat dijadiin cadangan. Terus buat chipsetnya, dia menggunakan Dimensity 7200 Pro dengan fabrikasi 4 nanometer besutan dari TSMC. Dan karena ini varian tertingginya, jadi dia pakai RAM 12/256 GB dengan UFS 2.1. Buat opsi lainnya ada 8/128 dan juga 8/256. Lanjut kita tes buat performanya. Apakah Dimensity 7200 Pro ini cukup kencang di Nothing Phone 2a? Pas gua tes menggunakan Antutu Benchmark versi 10, dia skornya dapat di 680.000. Terus kalau misalnya gua pakai Antutu versi 9, skornya dapat di 527.000. Terus kita looping selama 20 kali menggunakan Extreme Wildlife, skornya cukup stabil di 99,1%. Baterainya juga cuma berkurang 3% aja, dan suhu tertingginya ada di 46 derajat Celcius. Terus kalau misalnya dipakai buat main game, MLBB atau AOV grafiknya mentok di rata kanan dengan Super Ultra 60 fps, lancar, aman. Selama gue penggunaan, total 25 menit baterainya cuma berkurang 4% aja. Terus lanjut buat main PUBG Mobile, grafiknya mentok di HDR Ultra dengan rata-rata FPS-nya di 40-an. Dan selama gue penggunaan 43 menit, ini baterainya cuma berkurang 11% aja. Buat bodinya ini masih anget-anget gitu, belum terlalu yang nyengat banget. Terakhir, buat main game Genshin Impact, kalau bisa kita petokin ke highest 60 fps, kalau misalnya kita lagi open world, itu cuma dapat sekitaran 40-45 fps aja. Tapi kalau misalnya kita lagi rame-rame dan di tempat yang nggak open world, itu fps-nya bisa naik ke sekitaran 50-54 fps. Terus buat konsumsi dayanya, gue main selama 1 jam itu cuma berkurang 12% aja. Sekelas Genshin Impact di Nothing Phone 2a ini cuma berkurang 12%. Ya, so far Dimensity 7200 Pro di Nothing Phone 2a menurut gua udah cukup oke banget. Kalau misalnya dibandingin dengan Snapdragon 7 Gen 2, ya 11-12 lah, selisihnya nggak terlalu timplang-timplang banget. Bahkan lebih bagus sedikit di Dimensity 7200 Pro ini. Kalau misalnya buat sektor fotografi gimana bang? Nothing Phone 2 ini dia menggunakan sensor dari Samsung yaitu ISOCELL GN9 untuk kamera utamanya. Dan buat yang kamera ultrawide ya, dia menggunakan sensor ISOCELL GN1. Keduanya sama-sama menggunakan resolusi di 50 megapiksel baik untuk kamera utamanya ataupun kamera ultrawide-nya. Sedangkan buat kamera depannya, Nothing Phone 2 ini dia menggunakan sensor Sony IMX615 dengan resolusinya mentok di 32 megapiksel aja. Cuman yang sangat disayangkan untuk perekaman kamera depannya dia mentok di 1080 30 fps. Terus kalau misalnya buat fitur-fitur lainnya seperti dual connection 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, fingerprint dalam layar, vibration-nya yang enak, speaker yang stereo, dan juga ada IP rating 54, semua aman lah di Nothing Phone 2 ini. Terus kita juga bisa install Icon Pack tanpa menggunakan launcher. Jadi kalau misalnya dirasa
tema dari Nothing ini dia nggak bisa nutupin aplikasi yang kita install. Kita tinggal install aja icon pack yang tersedia di Google Play Store. Terus juga jangan dilupain untuk update OS-nya, dia dapat 3 tahun, dan juga buat security patch-nya dia dapat di 4 tahun. Pokoknya semua serba aman lah. Apalagi kalau misalnya kalian belinya di link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, itu pokoknya aman banget karena Nothing Phone 2 ini dia sudah dibayar untuk cukainya. Jadi kalau misalnya buat jaringan ya pasti anti begal-begal lah, aman. Terakhir buat kapasitas baterainya 5000 mAh. Seharian gue pakai buat dengerin musik, YouTubean, scroll-scroll TikTok, IG, ngegame sesekali, baterainya ini masih nyisa. Ya cukup lah buat nemenin harian kalian selama 1 hari full. Dan nanti pas kalian mau tidur, udah dah tinggal cas aja. Tapi menurut gue buat ngecasnya ini nggak yang terlalu cepet-cepet banget karena cuma support sampai 45 watt aja. Dan buat ngisi sampai penuh itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Kesimpulannya, buat kalian yang bosen dengan model-model HP zaman sekarang yang gitu-gitu aja, ya mungkin Nothing Phone 2 ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Karena desainnya yang anti mainstream, OS-nya yang simple, tapi punya ciri khas khusus. Layarnya juga cakep, prosesornya menggunakan Dimensity 7200 Pro, dan opsi pilihan RAM-nya mulai dari 8 hingga 12 GB. Oke, segitu aja review gue mengenai Nothing Phone 2 ini. Silahkan kalian menang-mending di kolom komentar, mending Nothing Phone 2 ini atau Redmi Note 13 Pro yang baru aja rilis ke Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan, juga ketik aja di kolom komentar, nanti kalau misalnya sempat bakal gue jawab. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan HP ini, langsung aja coba klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau kunjungin e-commerce-nya Mi Times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Sekian review gue Al. Ciao. Anjay.